Pernah nggak sih dengar rekaman suara sendiri terus mikir, anjir, ini siapa? Padahal itu lu sendiri. Tenang bro, bukan mic-nya yang rusak. Suara lu tuh emang kedengaran beda, karena pas ngomong, telinga kita denger dari dua arah, dari luar sama dari dalam tengkorak. Ngomong nak dua anjing. Jadi otak kita tuh udah nge-mix suaranya biar lebih ngebas dikit. Makanya pas direkam kedengarannya kayak cipmang lagi ngeden. Faktanya, getaran tulang tengkorak bikin suara asli kita kedengeran lebih dalam, tapi mic cuma nangkap yang keluar lewat udara. Makanya, pas denger rekaman, itu versi asli lu, yang orang lain denger setiap hari. Jadi gimana nih? Pas tahu fakta ini, lu ngerasa seneng apa sedih? Karena suara rekaman yang lu anggap suara cipmang ngeden itu, ya itu yang orang lain denger. Lu sadar nggak sih? Kadang kita ngomong, tapi nggak bersuara. Kayak ada versi mini dari diri kita yang lagi ngegosip di otak. Nah, itu namanya inner speech. Otak manusia emang bisa mendengar dirinya sendiri tanpa lewat mulut. Waktu lu mikir, baca dalam hati, atau nyusun kalimat, otak ngaktifin bagian yang sama kayak waktu ngomong beneran. Tapi sinyalnya nggak dikirim ke mulut. Kayak latihan ngomong, tapi versi silent mode. Lucunya, nggak semua orang punya suara dalam kepala. Ada orang yang mikirnya pakai gambar, bukan kata. Jadi buat mereka, ngomong dalam hati tuh literally nggak bisa. Jadi, Gue cuma mau tidur nyenyak, tapi malah ikut perang di Mars, terus temenan sama bekas gebetan. Otak, apa sih maunya? Jadi gini, pas lu tidur, badan lu istirahat, tapi otak kagak. Dia malah kayak produser film yang lembur tanpa henti. Di fase yang namanya REM sleep, alias rapid eye movement, mata lu gerak cepet banget walau ketutup. Napas lu agak cepet, dan otak lu aktif kayak lagi ngerjain tugas jam 3 pagi. Nah, disitulah mimpi kebentuk. Otak nyampur memori lama, emosi, sama hal-hal random yang baru lu pikirin. Makanya, mimpi bisa absurd banget. Dan anehnya, kalau lu kebangun pas fase REM itu, lu bakal inget jelas mimpinya. Tapi kalau enggak, ya hilang gitu aja. Kayak chat yang udah dihapus tapi belum sempet lu baca. anjing lu! Kenapa sih kalau orang marah umpatan yang keluar tuh kayak, anjing lu! Kok nggak pernah ada yang bilang, dasar tapir? Ternyata ini tuh udah dari dulu banget. Zaman dulu, manusia nganggap hewan itu simbol dari sifat. Kayak anjing tuh dianggap kotor. Monyet itu nakal dan usil. Babi itu rakus dan jorok. Nah, pas marah, orang otomatis nyari kata yang bisa nyindir sifat jelek. Ya keluarlah kata nama hewan itu. Bayangin kalau dari dulu yang dijadiin simbol tuh hewan lucu. Mungkin sekarang kita bakal marah sambil bilang, kamu kudanil tak berperi kemanusiaan. Ya agak serem bro. Dan soal siapa yang mulai, gak ada orang spesifik. Bahasa itu berkembang dari kebiasaan masyarakat. Jadi ya lama-lama nempel aja. Dan akhirnya jadi kata makian universal. Intinya, manusia tuh marah tapi tetap kreatif. Bisa nyari simbol buat ngeluarin emosi. Tapi kadang kasihan juga ya. Hewan-hewan ini gak salah apa-apa. Cuma jadi korban emosi aja. Kalian pasti tahu, makanan pokok orang Indonesia itu nasi. Tapi kenapa harus nasi sih? Jadi gini bro, nasi tuh sumber karbohidrat paling gampang didapetin di Indonesia. Dari dulu sawah tuh bisa tumbuh subur hampir di semua daerah. Dan beras itu bisa disimpan lama, gampang diolah, dan cocok sama semua lauk. Mau pedes, asin, manis, semuanya masuk. Sejarahnya juga ngaruh. Zaman kerajaan dulu, beras itu makanan bangsawan. Lama-lama, karena pertanian makin maju, beras jadi makin umum. Dan akhirnya jadi kebiasaan nasional. Dan lucunya, otak kita juga udah kebiasa sama karbo dari nasi. Jadi pas makan yang lain, sinyal kenyangnya tuh kayak, kurang nih. Makanya, orang Indonesia tuh suka bilang, belum makan kalau belum makan nasi. Padahal udah ngegas 3 porsi mie ayam sama es teh manis. Intinya, nasi bukan cuma makanan, tapi budaya.
Coba aja sehari nggak makan nasi, tiba-tiba semua makanan berasa cemilan. Kenapa sih bayi yang baru lahir tuh nangisnya selalu kayak wek atau wah? Kenapa gak kayak orang sedih di sinetron? Emang bayi itu udah dikasih soundpack sendiri dari pabriknya gitu? Jadi ternyata itu karena bentuk tubuh bayi, bro. Pas lahir, paru-paru mereka baru pertama kali dipakai buat napas. Nah, tangisan pertama itu bantu buka saluran napas dan isi paru-paru sama udara. Suara oek atau wah itu keluar karena tenggorokan bayi masih kecil. Otot perutnya belum kuat dan udara yang keluar tuh kayak ledakan kecil pertama dari paru-paru. Makanya bunyinya lebih kayak oek daripada hu. Coba bayangin kalau bayi lahir terus nangisnya halus banget kayak aku lahir. Dunia sangat kejam sekali ya. Dokternya juga bingung. Dan lucunya, tangisan bayi itu bukan cuma ekspresi, tapi juga tanda sehat. Makanya, dokter tuh seneng banget kalau bayi langsung nangis. Intinya, bayi nangis bukan karena drama, tapi karena itu cara dia bilang, "Woi, aku hidup, bro." Jangan lupa, tonton animasi series Bara di YouTube channel Gape Studio. Follow, like, dan subscribe semua akun sosial media Gape Studio ya. Kenapa sih dulu kita bisa sekompak itu? Padahal nggak kenal, nggak satu kota, nggak satu pulau, tapi mainnya sama. Kita main kelereng, mereka juga main kelereng. Kita lompat tali, mereka juga. Kayak semua anak di Indonesia punya satu server yang sama. Sebenarnya, itu karena dulu kita hidup di zaman yang masih alami. Anak-anak nyiptain hiburan dari hal-hal di sekitar. Tanah, batu, karet, tutup botol, semuanya bisa jadi permainan. Dan lucunya, walau nggak ada media sosial, ide mainan itu nyebar lewat cerita, sekolah, dan kakak kelas. Kayak tradisi tak tertulis yang diwarisin dari generasi ke generasi. Kita gak sadar, tapi dulu tuh kayak jaringan offline raksasa. Sekarang, anak kecil disuruh main di luar malah bilang nanti sinyalnya hilang bang. Padahal dulu sinyal cuma buat manggil temen. Oi, main petak umpet yuk. Mungkin karena dulu kita sama-sama belum sibuk jadi orang. Belum keburu gede, belum keburu mikirin siapa lebih keren. Yang penting, sore, lapangan, dan ketawa bareng. Intinya dulu kita sekompak itu tuh bukan karena terhubung lewat internet, tapi karena terhubung lewat masa kecil yang polos dan tulus. Servernya cuma satu, namanya bahagia bareng-bareng. Bentar. Siapa orang pertama yang lihat daun jatuh terus mikir, wah, ini kalau gue ikat pakai ranting bisa nih bersihin rumah. Serius, siapa yang kepikiran nyiptain sapu pertama kali? Jadi bro, konsep sapu itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Dulu orang Mesir kuno, Romawi, sampai Yunani tuh udah pakai alat semacam sapu. Cuma ya bukan kayak sekarang, masih pakai ranting, rumput kering, atau daun jagung. Tujuannya apa? Sederhana. Dulu rumah mereka dari tanah, jadi kalau kotor disapu biar gak debuan. Lama-lama manusia mikir, kalau bahan ini bikin kotoran hilang, gimana kalau gue rapihin bentuknya? Akhirnya jadilah sapu modern yang ada gagangnya. Cuma coba bayangin eksperimen pertamanya. Orang-orang zaman dulu nyapu tanah. Terus ada yang nyeletuk, "Bro, kayaknya kalau disapu makin banyak debunya deh." Intinya, sapu itu lahir dari keisenaan dan kebutuhan, kayak manusia pada umumnya. Berawal dari coba-coba, malah jadi kebutuhan hidup. Beda tipis sama cinta bro, nyoba doang, taunya nyangkut.